Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita ada satu hal yang ditekankan sekali lagi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, yaitu hari Rabu ini kita masuk ke dalam seri ketiga, seri vokasional, yang akan secara khusus membahas mengenai etos kerja Kristen dan cara pandang tentang uang. Ini biasanya sangat berkaitan. Biasanya etos kerja tinggi karena ya itu ada take home pay yang juga lumayan kan gitu ya. Nah, ini adalah bagian-bagian yang memang kita akan renungkan di dalam aplikasi praktis juga di dalam pekerjaan. Minggu lalu kita juga bahas bagaimana memuliakan dan menikmati Tuhan dalam pekerjaan, dan kita tahu satu hal, yaitu dunia ini sedang di dalam keadaan yang menderita. Dunia ini di dalam keadaan yang juga dalam keadaan yang dihukum atau mendapat dampak dari kejatuhan di dalam dosa. Oleh karena manusia lakukan eksploitasi dan lain sebagainya. Dan umat Tuhan dipanggil untuk menyatakan Kristus. Dan tentu saja ini menjadi landasan penting waktu kita bahas etos kerja. Kita akan melihat juga di dalam sejarah bagaimana orang-orang percaya itu bersinar di dalam tempat-tempat yang sangat sulit. Nah, ini adalah seri ketiga, harap kita juga boleh sama-sama mendapat berkat dan boleh ajak rekan-rekan kita juga untuk diberkati sama-sama. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan bagian firman Tuhan di dalam bagian yang merenungkan lebih jauh arti hidup sebagai terang dan sebagai garam. Dan ini kita akan lihat di dalam lanjutan argumentasi yang Kristus nyatakan waktu dia mengajar di atas bukit. Sebelumnya mari kita sekali lagi berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang ke hadapan Tuhan. Kami bersyukur oleh sebab anugerah-Mu sendiri kami boleh datang dan kami boleh dikuatkan. Kami boleh belajar firman Tuhan. Kami berdoa juga biarlah firman yang kami renungkan ini sungguh membuat kami boleh bertumbuh. Makin mencintai Tuhan, pekerjaan Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh membawa banyak orang kepada Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, kiranya Tuhan yang sempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang kelima. Kita akan lihat ayat 21, lalu kita akan lihat ayat yang ke-27, dan seterusnya. Saya akan bacakan beberapa ayat ini. Matius pasal 5, ayat 21 saya bacakan dulu. Dan ini yang kita akan baca ini adalah satu struktur ya, dan ada pengulangan, nanti kita akan rasakan ini. Ayat 21, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ayat 27, ini formula yang sama. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ayat 31, formula yang sama, telah difirmankan juga dalam formula yang lebih pendek, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. 32, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Ayat 33, kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Tapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-sekali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, atau demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar, dan seterusnya. Ini sama ya. Ayat 38. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ini lex talionis ya, dikenal dari zaman Hammurabi. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nah sekarang ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini yang kita akan renungkan lebih jauh, ayat 45 sampai 48 saya baca ya. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik,
dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Waktu kita membaca daripada bagian ini, sadar atau tidak, ini adalah argumentasi yang Kristus beri. Ini ada 6 bagian ya, ini kita udah baca satu struktur. Ini adalah 6 bagian. Dan 6 bagian ini sebetulnya, ini perbandingan apa sih? Perbandingan superlatif, lebih besar dari, maksudnya ya. Jadi maksudnya gini, orang Israel di dalam hidup mereka, mereka itu bergumul tentang satu hal. Apa itu? Yaitu menaati hukum Taurat. Oke. Jadi kita memahami bahwa dari sejak hukum Taurat diberi sampai masa-masa Tuhan Yesus melayani di dalam dunia, itu abad pertama, kita memahami bahwa orang Israel selalu bergumul dalam melakukan hukum Taurat. Dan bagi mereka melakukan hukum Taurat, pertama itulah jalan keselamatan. Ya kan gitu ya. Sampai kita juga pernah membaca ada percakapan seorang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus dan dia bilang, aku sudah kerjakan seluruh hukum Taurat. Lalu bagaimana aku bisa diselamatkan? Ini pertanyaan yang penting sebetulnya. Tuhan Yesus itu sebenarnya memberikan jawaban untuk mengecek hatinya orang ini sungguh enggak melayani Tuhan. Oke, jual semua, bagi ke orang miskin, kamu ikut aku. Dia enggak bisa lakukan. Berarti apa? Dia tidak mencintai Tuhan lebih dari uangnya. Dia mencintai uang jauh lebih besar. Bahkan dari sesama dan juga terhadap Tuhan dia jauh lebih cinta uang. Saudara, kita perlu tahu bahwa 10 hukum ini ketika disummary itu jadi 2, kasihi Tuhan dan kasihi sesama. Itu sederhana saudara. Tapi ini gagal dilakukan orang kaya ini. Oleh sebab itu, secara kasat mata atau di permukaan secara yang kita lihat fenomena saudara, bisa saja orang mengatakan saya sudah melakukan tuntutan hukum Taurat. Tetapi secara esensi gagal total. Kalau kita bahkan ya, kalau kita sedikit lakukan summary di dalam sejarah. Kita lihat peristiwa daripada hukum Taurat diberi itu dari Keluaran pasal 19 sampai pasal 31. Persis setelahnya pasal 32 itu peristiwa anak lembu emas. Kalau kita lihat setelah dari Pentatiukh kita akan membaca kitab Yosua. Yosua itu masa-masa keemasan, tapi setelah Yosua yang terjadi apa? Yang terjadi adalah masa hakim-hakim. Kita tahu ini penyembahan berhala berkali-kali saudara. Jatuh bangun terus, setiap kali jatuh ini natur manusia berdosa lah kan gitu saudara. Selalu berseru Tuhan tolong kami, Tuhan tolong ya kan gitu kan ya. Sama kayak kita lagi setengah mati, kita berdoa sama Tuhan, iya dong ya. Tapi kalau lagi happily ever after, ini kritikannya Kuyper. Kuyper bilang apa? Agama itu banyak adalah bentuk agama yang needy. Needy itu agama bagi orang-orang yang miskin gitu loh. Jadi di dalam keadaan menderita mereka cari Tuhan. Dalam keadaan pergumulan mereka cari Tuhan. Tapi waktu aman kaya tidak cari. Ini adalah peristiwa ironi waktu peristiwa 9/11 terjadi kan ya gitu ya. Amerika negara sekuler, waktu ada Twin Tower jatuh, roboh gara-gara teroris, hari berikutnya minggu, rame gereja. Itu aneh ya saudara. Jadi kita bingung juga lebih baik ada teroris atau tidak ya kan gitu kan saudara. Jadi gereja rame pada waktu-waktu itu. Ini sama saudara. Jadi kita lihat nanti masa raja-raja juga begitu. Lalu Tuhan membangkitkan para nabi. Kalau kita renungkan tujuan para nabi dipanggil oleh Tuhan melayani apa? Salah satunya supaya orang Israel bertobat untuk melakukan kembali hukum Taurat. Jadi kita bisa lihat saudara sekalian, ini sesuatu hal yang memang sudah menjadi pergumulan orang Israel panjang sekali. Berikutnya, waktu akhirnya mereka masuk dalam pembuangan. Ini kalau kita renungkan sedikit ya sejarah saudara. Waktu mereka masuk ke dalam pembuangan, kita juga harus paham bahwa Tuhan membangkitkan Daniel dan teman-temannya menjadi pionir untuk orang-orang Israel sekali lagi bergumul melakukan kehendak Tuhan atau Taurat. Oleh sebab itu nanti kita bisa lihat bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego dan juga Daniel itu dijahati oleh karena imannya. Jadi kita bisa memahami bagaimana pergumulan dedikasi orang-orang ini itu adalah yang kemudian membangkitkan satu komunitas yang kemudian berdedikasi tinggi untuk meneliti hukum Taurat dan menghidupinya. Sebab itu saudara, kita jangan tiba-tiba bingung. Ezra datang dari Babel,
yaitu waktu itu sudah di dalam zaman media Persia, saudara. Ezra itu datang dari Babel, pergi ke Yerusalem, tiba-tiba kita tahu Ezra itu ahli kitab. Sejak kapan ada ahli kitab di Babel? Jawabannya kapan, saudara? Sejak orang-orang seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego yang menggarami situasi yang ada di sana. Sehingga banyak orang Israel yang setia di Babilonia. Jadi kita jangan berpikir bahwa semua orang yang tidak pulang dari pembuangan itu orang jahat yang mau hidupnya berkelimpahan harta. Enggak, Alkitab enggak pernah bilang begitu. Kadang-kadang ya kita kalau merenungkan satu bagian firman, kita bilang orang-orang Israel yang ada di Babel sudah dikasih kesempatan pulang, enggak mau pulang. Memang ini orang-orang yang lebih cinta dunia daripada firman. Hati-hati, saudara, Alkitab enggak pernah bilang itu. Tapi kita kadang mendengar argumentasi ini, itu adalah argumentasi yang sangat-sangat prematur, yang tidak matang, saudara. Sehingga kadang orang jadi ekstrim ya gitu ya, saudara. Nah, balik lagi. Di dalam keadaan seperti ini, Daniel itu Tuhan bangkitkan untuk apa? Supaya orang Israel menghidupi firman Tuhan. Jadi akan ada institusi besar sampai kita tahu di Babel nanti terkenal dengan Babylonian Talmud juga ya. Itu abad-abad kesekian nanti kita lihat komunitas di Babel tetap saja eksis. Berikutnya, saudara, setelah orang Israel pulang dari pembuangan, biasanya, saya tidak tahu ya saudara, mengkarikaturkan. Mungkin pernah dengar istilah ini. Israel sebelum mereka kembali dari pembuangan selalu bergumul tentang penyembahan berhala. Benar enggak? Setelah orang Israel keluar dari pembuangan, mereka sungguh-sungguh bertobat. Pertobatannya apa? Bahwa mereka tidak lagi pernah jatuh ke dalam penyembahan berhala. Oh, ini retorika mantap, saudara. Kayaknya luar biasa. Pertanyaan saya, apa betul mereka benar-benar bertobat dan tidak pernah sembah Allah lain lagi? Wah, ini susah ya, jadi kayak kelas, saudara. Tapi balik lagi, saudara. Waktu kita merenungkan bagian ini, ternyata Israel itu terus saja jatuh ke dalam problem yang sama. Kita bisa tahu dari mana? Kita bisa tahu indikasinya pertama kali di dalam kitab Ezra, kalau kita baca. Di dalam bagian yang terakhir, juga nanti Nehemia, bagian-bagian yang terakhir. Ada peristiwa apa sih di sana? Ada peristiwa bagaimana para pemimpin, pemuka agama loh ini. Ini bukan orang biasa, saudara. Itu adalah keturunan Yosua bin Yosadak. Kalau kita tahu Yosua bin Yosadak di dalam kitab Hagai, itu adalah imam besar. Keturunannya imam besar itu menikahi perempuan asing. Bagi orang Israel saat itu, saudara, itu big question. Kalau kita nikah sama beda ras, karena memang kita mengerti ya, di dalam waktu itu pemahamannya adalah eksklusivisme di dalam iman, jaga iman. Karena orang Israel jatuh berkali-kali karena pernikahan kepada orang-orang yang bukan satu bangsa. Jadi kita lihat indikasinya bahkan waktu Ezra lihat ini hatinya hancur. Dia sampai rasa robek-robek baju. Saudara, ini ekspresi orang kalau berduka zaman itu. Zaman sekarang ekspresinya apa? Saya nggak tahu ya. Makan banyak ya mungkin ya saudara. Tapi di dalam zaman itu robek baju saudara. Kayak Yosia waktu mendengar Taurat dibacakan dia robek jubahnya. Ezra juga lihat dalam hal itu. Dia taruh rambut dengan abu dan lain sebagainya. Dia berduka. Kenapa? Karena Israel gagal sekali lagi melakukan hukum Taurat. Karena karena pernikahan campur. Itu pintu pertama sebelum masuk ke dalam penyembahan berhala. Pintu pertama Salomo sebelum dia jatuh adalah menikahi banyak perempuan asing. Lagi itu saudara ya. Jadi ini yang tidak seiman punya, yang dinikahi saudara. Oleh sebab itu kita lihat zamannya Ezra, zaman Nehemia. Ini adalah zaman-zaman di mana sekali lagi bergumul untuk melakukan hukum Taurat. Jadi selama itu saudara, itu orang Israel selalu bergumul. Lalu kita bisa tanya, kapan sih orang Israel jadi fanatik radikal seperti itu? Jawabannya adalah, ya kita udah renungkan satu peristiwa ini, kita mungkin kasih summary saja sedikit. Yaitu zaman di mana dinasti Hasmonean itu bangkit, saudara. Yang dipimpin oleh Yudas Makabeus. Di dalam masa-masa itu, kenapa sangat penting? Ini kita bisa lihat ada blessing in disguise. Blessing in disguise adalah ada anugerah Tuhan di dalam keadaan yang sangat tidak ideal. Dari di dalam zaman-zaman itu, baru kita tahu muncul beberapa partai-partai agama. Partai agama yang muncul ada 3 ya awal-awal. Nanti kaum Zelot itu munculnya di dalam zaman-zaman Tuhan Yesus, saudara ya. Jadi 3 partai agama yang paling utama yang kita tahu adalah pertama orang Farisi, kedua orang Saduki, yang ketiga orang SNS, saudara.
Dan orang Farisi, kita harus tahu ya, orang Farisi ini didominasi oleh kaum awam. Yang kemudian belajar firman dan yang kemudian melihat, waduh bahaya ini kalau orang Israel itu tidak sungguh-sungguh melakukan hukum Taurat. Bahayanya apa? Jangan-jangan nanti kita dibuang lagi. Kita harus hidupi hukum Taurat. Jadi kita harus tahu ya, munculnya faksi atau partai keagamaan Farisi itu karena sesuatu hal yang sifatnya zil kepada Tuhan. Dia punya cinta kepada Tuhan, jadi dia mau lakukan hukum Taurat. Cuma nanti ya biasalah ya saudara, di dalam awal gerakan itu selalu ada hal yang baik, nanti lama-kelamaan jadi bablas. Kita lihat apa yang terjadi. Mereka mengatakan gini, kita harus jaga orang Israel. Kenapa? Karena kita sekarang menghadapi namanya gempuran dari budaya yang dibawa oleh pertama-tama Alexander the Great. Yaitu adalah budaya Helenistik yang dipaksakan juga oleh Antiochus IV Epiphanes. Beberapa waktu lalu kita sudah renungkan ya mengenai penderitaan di dalam zaman Antiochus IV Epiphanes. Tapi kenapa Antiochus IV Epiphanes lakukan itu? Kenapa dia menajiskan bait Allah? Kenapa dia pasang patung Zeus di situ? Jawabannya apa? Supaya seluruh Israel itu adopsi budaya Helenistik. Budaya Helenistik adalah budaya sinkritisme. Berarti apa? Orang-orang Israel akan dipaksa juga pelan-pelan untuk mengikuti budaya penyembahan berhala kepada dewa-dewa Zeus, kepada dewa-dewa yang lain, saudara. Lalu mereka membuat pusat-pusat tempat pendidikan, gimnasium. Jadi gimnasium itu bukan tempat olahraga saja ya. Kalau kita hari ini pergi ke gym ya. Kita ya belajar apa di situ? Belajar otot ya kan saudara ya. Itu gimnasium. Tapi di situ mereka juga belajar filsafat, mereka belajar politik, mereka belajar banyak hal yang lain. Sehingga apa? Orang Israel digempur begitu rupa sampai-sampai kalau kita tahu saudara, di dalam zaman-zaman itu bahasa Ibrani itu menjadi bahasa hanya orang-orang scholar saja. Kayak sekarang. Kita kalau ngomong bahasa Ibrani itu hanya orang-orang yang masuk STT ya kan gitu kan saudara. Lah ini menjadi bahasa yang akhirnya makin lama makin tergeser. Lebih jauh lagi mereka hari itu akhirnya banyak yang belajar bahasa Yunani. Kita tahu ini terjadi dan kita tahu juga di Mesir pusatnya Alexandria akhirnya menerjemahkan Alkitab Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani. Kenapa saudara? Karena sekali lagi orang sudah tidak fasih baca bahasa Ibrani. Kayak kita lah ya saudara. Kita sebagian orang Chinese disuruh baca tulisan Mandarin saudara. Waduh, gemeter rasanya ya saudara. Kan gitu, itu sesuatu hal yang kita bisa pahami bahwa mungkin kulitnya apa segala macam, ini orang Yahudi asli. Tapi sekali ngomong bahasa Yunani yang keluar. Bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Aram saudara. Maka kita tahu ini gempuran budaya Helenistik. Dan kita tahu pertama-tama kalau kita mau menekankan budaya, kita harus ajar bahasa. Karena di dalam bahasa ada banyak budaya. Ambil contoh saja ya, budaya Indonesia. Waktu kita ngomong bahasa Indonesia sama bahasa Inggris lain kan saudara. Kita ya kalau pakai bahasa Inggris ketemu orang yang kita hormati sekalipun ya, kita panggil dia apa? You. Ya kan gitu kan saudara. Coba di dalam bahasa Indonesia kita panggil you. Waduh, kawat saudara. Itu budaya yang ada di dalam bahasa. Maka singkat cerita, kita melihat faksi Farisi muncul. Itu adalah untuk supaya orang Israel betul-betul di dalam gempuran budaya Helenistik ini memegang iman yang sejati untuk lakukan hukum Taurat. Nah jadi kita harus tahu ini mirip ya saudara, bukan identik. Mirip kayak munculnya gerakan Puritan, tahu ya Puritan. Gerakan Puritan itu adalah respon dari bobroknya reformasi gereja di Inggris. Karena mereka lihat, ini gerejanya korupsi, ini gerejanya tidak sesuai firman. Ini mereka mulai kompromi, ini mereka mulai terpengaruh lah dari lingkungan budaya dan lain sebagainya. Akhirnya muncul gerakan Puritan dan mereka mengatakan kita harus hidup dengan saleh. Kira-kira gitu saudara. Nah maka orang Farisi ini jatuh ke dalam ekstrim nanti. Kenapa? Mereka mengatakan orang Israel tidak pernah puasa. Kita harus puasa. Kita harus menjadi tonggak yang mempertahankan identitas Israel kita, Yahudi. Ya gitu kira-kira saudara. Maka kalau mereka tidak puasa, kita tunjukkan bahwa kita satu minggu puasa 2 kali. Mereka ini nggak pernah perpuluhan, ya kan gitu ya. Maka kita tunjukkan kepada mereka bahwa kita perpuluhan bukan hanya yang wajib, tapi yang tidak wajib kita kasih.
Mereka tidak berdoa. Maka apa? Maka kita harus kasih teladan. Supaya kita berdoa di simpangan jalan. Ya kan gitu kan saudara. Supaya mereka ini ingat jam-jam doa. Jadi kira-kira saudara, kita harus lihat bahwa orang Israel memandang orang Farisi. Itu pandangan mereka itu adalah potret atau model kesalehan. Ini yang pertama-tama kita harus lihat saudara. Jadi orang Israel itu bergumul lakukan hukum Taurat. Dan orang Farisi itu adalah yang kita gambarkan, yang digambarkan nih saudara, sebagai orang yang melakukan hukum Taurat. Nanti ada faksi Saduki, nanti ada faksi SNS saudara. Kalau SNS itu kayak orang-orang masuk ke biara. Mereka pergi masuk ke padang gurun, ke daerah Qumran, daerah Dead Sea Scroll ditemukan. Nah itu mereka nanti buat beberapa tempat tinggal di gua-gua, tulis-tulis manuskrip, mirip sekali biarawan-biarawati waktu itu. Kalau orang Saduki, mereka lebih peduli dengan politik saudara. Mereka lebih peduli dengan menjaga kekuasaan. Dan kemudian nanti orang Saduki ini yang menjadi imam besar. Tidak ada dari golongan orang Farisi. Hanya dari orang Saduki. Nanti kita akan lihat tadi kita baca ya. Di dalam Kisah Rasul pasal 9. Kita harus tahu Paulus itu salah satu orang Farisi yang paling top. Kenapa paling top? Karena Paulus adalah salah satu orang Farisi yang jadi anggota Sanhedrin. Sanhedrin itu cuma 70 orang saudara. 70 orang dan mayoritas dikuasai oleh orang Saduki. Pengambilan keputusan, kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi seluruh bangsa. Hanya sedikit sekali orang Farisi dan Paulus termasuk di dalamnya. Oleh sebab itu kita harus tahu. Waktu orang Farisi yang namanya Paulus itu ingin menangkapi orang-orang Kristen. Dia harus ada approval dari imam besar dulu. Ya kayak gitu saudara. Jadi Paulus tidak sangat berkuasa tapi dia harus menaklukkan diri kepada imam besar saudara. Kita harus tahu juga sedikit lagi ya saudara. Antara Saduki dan Farisi ini tidak pernah akur. Kenapa tidak pernah akur? Karena bagi orang Farisi, lihat kamu para pemimpin agama itu kompromi sama Roma. Waduh kamu ini ya. Ya kayak gitulah saudara ya. Tapi balik lagi tetap harus kerjasama. Supaya apa? Supaya goal mereka orang Farisi tercapai. Singkat cerita saudara. Inilah latar belakang kalau kita merenungkan mengenai bagaimana orang Israel memandang pentingnya melakukan hukum Taurat. Saya pikir kita udah tahu sampai sini. Kita juga tahu bahwa sudut pandang orang Israel hari itu kepada orang Farisi luar biasa. Sekarang tetapi, gini saudara ya. Tetapi apa? Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kehidupan keagamaanmu tidak lebih baik dari orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini kita baca dikit saudara ya. Kita nggak bahas di ayat 17 sampai 20. Ini tahun lalu saya pernah khotbah ini juga ya saudara ya. Jadi kita masuk ke dalam elemen yang baru saudara. Ayat 20 ya. Jadi Kristus di ayat 17 sampai 20 itu menyatakan dia bukan meniadakan tapi menggenapi hukum Taurat. Ini sesuatu hal yang dasar paling penting kalau kita merenungkan ini. Saya baca dulu ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Wah, ini bagi kita orang abad sekarang, saudara, baca bagian ini kita tidak bergumul sama sekali kan. Waktu kita baca bagian ini, nggak bergumul saudara. Kenapa? Karena kita bilang, oh semua sudah digenapkan. Bahkan kita bilang, hukum Taurat tidak berlaku. Ya betul enggak? Bahaya saudara ya, hati-hati saudara ya. Kita bilang, oh itu masa lalu, hukum anugerah sekarang, cinta kasih. Jadi hukum Taurat tidak berlalu, kita tidak ada pergumulan bagian ini. Tetapi saudara kita harus menempatkan diri dari sudut pandang atau kacamata orang Israel hari itu. Waktu dibilang, hidup keagamanmu kalau tidak lebih baik dari orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak diselamatkan. Itu artinya apa? Kalau gitu siapa yang bisa diselamatkan? Ngerti ya saudara ya? Ambil contoh gini lah ya. Orang Farisi itu kalau digambarkan orang Kristen sekarang itu kira-kira kayak gini. Perpuluhan setia ya. Penginjilan pergi sampai ke pulau-pulau. Ya enggak gitu saudara ya. Lalu jam doa tidak pernah absen. Lalu apalagi saudara? Kalau ada pelayanan mereka duluan. Itu orang Farisi. Yang kelihatan very very good. Saleh sekali. Lah Tuhan Yesus sekarang bilang, kalau hidupmu tidak lebih baik dari mereka, kamu tidak mungkin diselamatkan. Berarti apa? Orang Farisi juga tidak diselamatkan kan gitu kan saudara.
Tapi yang kita bisa lihat, ini adalah efek kejut yang luar biasa besar. Apalagi waktu Tuhan Yesus bilang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapinya. Kita harus paham beberapa hal, saudara. Waktu dikatakan menggenapi, ini jauh lebih dari hanya sekedar melakukan. Di dalam sejarah orang Israel gagal terus melakukan. Tapi sekarang Kristus yang ada di sini, dia datang menggenapi. Wah, ini yang kita perlu tahu. Berarti apa, saudara? Tuntutan dari Kristus jauh lebih besar dari hanya sekedar kesalehan semata. Kita harus tahu bagian ini. Sekali lagi, saudara, ini adalah tuntutan yang sempurna. Dan memang Matius dari awal sudah gambarkan tuntutan ini bagi kita. Yaitu apa? Gambaran pembukaan kitab Injil Matius itu digambarkan lebih besar daripada peristiwa yang ada di dalam Kejadian. Karena menggunakan istilah yang ada di dalam Kejadian pasal 2 ayat 4. Inilah riwayat gitu. Inilah silsilah. Bicara inilah bagian new creation. Kita bisa lihat gambaran Israel ada di dalam Kristus. Bagaimana Israel masuk ke Mesir, mengalami penganiayaan, anak-anak dimatikan, Kristus dikejar Herodes, masuk ke Mesir, keluar, masuk ke padang gurun, Israel masuk ke padang gurun, saudara. Setelah di padang gurun ada pencobaan, Kristus dicobai. Lalu masuk ke Gunung Sinai, orang Israel menerima Taurat. Dan di sini Kristus yang lebih besar dari Musa, bahkan Tuhan sendiri, itu yang memberikan 10 ucapan bahagia. Sekarang yang berdiri di sini, yang menyatakan mengenai khotbah di bukit, ini adalah dia sendiri dan dia mengatakan, kalau kamu sama seperti itu, kamu tidak mungkin diselamatkan. Gini saudara, pergumulannya yang seperti itu saja kita tidak bisa lakukan. Itu saudara, sekarang tuntutannya harus lebih dari itu. Ini kan celaka saudara. Kayak dulu, saya nggak tahu ya saudara, beberapa mungkin bidang eksak, saya dulu bidang IPS saudara ya, sosial. Bagi saya waktu itu ada masa-masa sangat susah. Itu mempelajari akuntansi 2. Akuntansi 1 gampang lah saudara ya. Akuntansi 2 nilainya D saudara. Aduh, itu kalau di dalam keadaan itu sangat sulit. Tetapi coba bayangkan ya. Kalau akuntansi aja nilainya D, sekarang diminta bukan hanya dapat nilai A, tapi mata kuliah lanjutannya itu kamu harus lewat. Ya kita kan garuk-garuk saudara ya. Bagaimana mungkin akuntansi 2 saja saya tidak lulus. Apalagi yang lain saudara. Nah ini gambarannya. Nah oleh sebab itu saudara. Sekarang kita sudah mengerti beberapa banyak hal ini ya. Sekarang kita akan lihat argumentasi Tuhan Yesus sekarang. Dia ingin uncover. Menyingkapkan rahasia yang selama ini orang pikir dia sudah melakukan hukum Taurat. Dia pikir dia sudah menaati kehendak Tuhan. Sekarang Tuhan Yesus di dalam 6 contoh saudara, itu membongkar pemikiran seluruh manusia sebetulnya. Yang berpikir bahwa mereka ini bisa berbuat baik. Jadi salah satu bagian dua bagian pertama, jangan membunuh dan jangan berzina. Ini adalah resepsi yang memang langsung mengacu kepada 10 hukum Taurat saudara ya. Jangan membunuh dan jangan berzina. Di dalam bagian yang pertama, kalau selama ini orang pikir saudara, jangan membunuh itu pengertiannya apa? Jangan bunuh orang, sederhana saja. Tapi Kristus bilang gini, kamu sudah dengar firman yang katakan jangan membunuh. Tetapi aku, ini bicara otoritas sekarang. Kristus memberikan penafsiran yang paling precise kepada hukum Taurat yang dinyatakan kepada Musa. Maka Tuhan Yesus bilang gini, kamu pikir kamu tidak membunuh, kamu sudah menaati hukum Taurat? Enggak, aku bilang kepada kamu. Wah ini celaka saudara. Barang siapa yang membenci saudaranya, yang mengatakan saudaranya bodoh, yang ngatain saudaranya ya tidak ada otak lah ya, atau quote and quote idiot misalnya gitu saudara. Dalam keadaan marah itu ya saudara. Tuhan Yesus bilang apa? Kamu layak dihukum. Seperti orang yang sudah membunuh. Kenapa saudara? Kenapa? Ini apa sih yang membuat kita mengerti penekanan Tuhan Yesus yang berbeda dari pengertian seluruh orang Israel hari itu. Yaitu adalah bicara mengenai hati. Orang Israel hari itu menekankan semuanya di luar. Yang penting saya tidak bunuh ya selesai. Tapi Tuhan Yesus bilang kamu tahu enggak? Semua manusia yang berpikir di dalam hatinya bahkan mengata-ngatai saudaranya itu layak dihukum. Wah ini tuntutannya kan saudara. Oh bagaimana kalau gitu kita adalah pembunuh semua dong. Itu yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus.
Saudara ya, kalau ini bahkan di dalam bagian ini Tuhan Yesus bilang, kalau kamu lagi mempersembahkan korban, kamu ingat di dalam hati saudaramu ada luka atau kau ada masalah dengan saudaramu. Tuhan Yesus bilang apa? Pulang dulu, selesaikan dulu. Wah, ini kalau kita aplikasikan di gereja ya. Wah, jadi sepi tiba-tiba minggu depan, saudara ya. Antar anak-anak ke sekolah minggu, mereka tidak ada musuh, saudara ya. Mereka ya hari ini ribut, besok baik, saudara. Tidak ingat sama sekali. Ya itu anak-anak, saudara. Tapi kalau orang tua, kita lakukan perintah ini. Minggu depan yang datang sepi, saudara. Kenapa sepi? Karena semua mungkin ada elemen yang seperti ini. Kalau kita ingat ya, saudara. Balik lagi. Juga begitu dengan perzinahan. Waktu bicara perzinahan, saudara. Di dalam bagian ini orang Israel semua pikir yang penting jangan berzina. Ya sudah nikah, ya sudah gitu. Mereka pikir, udah ini adalah sesuatu yang hanya fisik saja. Tapi Tuhan Yesus bilang, kamu lihat, kamu menginginkan dia, kamu berzina. Wah, ini sesuatu hal yang jauh lebih dalam tuntutan daripada yang dipahami oleh orang Israel hari itu. Mengenai perceraian juga. Waktu itu orang Israel itu kalau ada nggak suka, cerai gitu ya. Tuntut, kasih surat cerai, kasih surat cerai. Masa kurang enak, kasih surat cerai. Misalnya gitu kan ya. Apa segala, kasih surat cerai. Itu semena-mena memang saudara. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Kamu kalau seperti itu, kamu pikir kamu tidak melakukan perzinahan. Kalau kamu menikah lagi, kamu berzina. Dan ini sesuatu hal yang jauh dari ekspektasi orang-orang Israel hari itu. Dan terus satu-satu saudara. Sampai di bagian yang kita mau elaborate lebih jauh ya. Yaitu bagian ini mungkin kita akan bahas lagi saudara. Di dalam bagian kamu sudah mendengar kasihi sesamamu dan bencilah musuhmu. Wah ini bagian apa ini saudara? Kita harus tahu inilah salah satu bagian yang bicara mengenai penyesatan sebetulnya. Apa penyesatannya saudara? Saya akan ajak kita memahami gini. Bicara mengenai kasihilah sesamamu manusia. Dalam benak orang Israel sesama itu siapa saudara? Sesama siapa sesama? Sesama itu adalah satu ras. Ya, satu. Lalu sesama siapa lagi? Kalau dia beda ras boleh saja. Yang penting kamu jadi orang Yahudi, proselit dulu. Oke, kami akan terima kamu sebagai orang Israel. Lalu siapa lagi saudara? Itu adalah resepsi atau bagian yang sebenarnya ada di dalam Imamat pasal 19 ayat 18 saudara. Ini adalah bagian yang berbicara mengenai kasih sesamamu. Dalam konteks itu memang masih di dalam ruang lingkup orang Israel. Tetapi maksudnya Tuhan jauh lebih besar dari itu. Nah sekarang oke lah, bagian yang frase pertama kita udah ngerti lah. Oh banyak bagian itu di dalam Alkitab. Sekarang pertanyaannya, di mana bagian bisa mengatakan bencilah musuhmu? Ada di mana? Ini saya nggak tahu ya saudara. Kalau kita tanya, ada di mana benci musuh? Nah ini sesuatu hal yang kita mungkin nggak terpikir. Tapi saudara, kita harus lihat. Setiap ini perhatikan ya, setiap penyesatan muncul. Dia selalu ambil bagian firman. Setelah ambil bagian firman, dia tafsirkannya menyimpang. Dan hidupi aplikasinya menyimpang. Firmannya benar saudara. Nanti resepsinya salah. Kita ambil contoh beberapa ya. Misalnya gini, waktu kita bilang membenci musuh. Kita dasarnya pertama sederhana. Membenci apa yang Tuhan benci, betul enggak? Betul dong ya. Tuhan benci dosa, masa kita cinta dosa kan enggak bisa saudara. Membenci pekerjaan iblis, betul enggak? Ya betul dong, Tuhan membenci pekerjaan iblis. Masa kita cintai pekerjaan dia kan repot saudara ya. Nah ini sesuatu dasar pertama adalah membenci yang Tuhan benci, mencintai yang Tuhan cintai. Ya kan gitu kan saudara. Oke, ini bagian kayaknya oke, kayaknya saudara ya. Ya memang kalau belum dijabarkan sampai bawah kayaknya oke saja. Tapi kita lihat beberapa bagian ya. Saya bacakan saja ya. Mazmur 11 ayat 5 sampai 6. Ada kalimat-kalimat seperti ini. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang fasik dengan arang, berapi dan belerang, angin yang menghanguskan. Itulah isi piala mereka. Nah sekarang kita bisa nggak bilang gini, oh Tuhan aku juga membenci apa yang Tuhan benci. Dan akan mematikan mereka orang fasik. Boleh nggak? Sekali lagi saudara ya, Tuhan kan membenci kekerasan orang fasik dan Tuhan akan mematikan orang fasik. Sekarang kita bilang, oh Tuhan saya mencintai Engkau Tuhan. Saya akan membenci orang fasik dan akan mematikan orang fasik. Boleh enggak?
Kenapa enggak bisa, saudara? Kita kan kalau langsung dikasih perbandingan komparasi seperti ini, kita sadar ada something wrong dengan aplikasinya. Jawabannya kenapa? Jawabannya karena penghakiman adalah haknya Tuhan. Dan yang Tuhan benci orangnya atau pekerjaannya, saudara? Pekerjaannya. Kalau kita benci orangnya atau pekerjaannya? Dua-duanya kan, saudara. Kita benci pekerjaannya, kita juga benci orangnya. Tapi Tuhan tidak, saudara. Tuhan tidak benci orangnya. Tuhan benci pekerjaannya. Maka yang Tuhan benci kejahatannya. Bukan benci orangnya, saudara. Sementara itu bagi orang-orang Israel hari itu, saudara, yang dibenci adalah orangnya. Ini repot, saudara. Makanya muncul sesuatu yang diaminkan akhirnya, bencilah musuhmu. Amin, amin. Ya kan gitu kan, saudara. Mereka kutip bagian firman. Sama kayak misalnya di dalam Mazmur 31 ayat 7. Ada perkataan seperti ini. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tapi aku percaya kepada Tuhan. Jadi kita bisa lihat banyak sekali pernyataan Tuhan benci kepada orang-orang fasik. Banyak, saudara. Kita bisa kumpulkan bagian-bagian ini. Dan inilah yang terjadi dengan orang Farisi dan sejarah mereka di dalam kehidupan budaya orang Israel sampai hari ini. Mereka itu menyatakan satu sikap bermusuhan bagi orang yang bukan Israel. Hari Sabat jalan-jalan depan mereka, mungkin saudara akan dapat hujan. Hujan itu maksudnya, ya kayak gitu saudara. Diludahi saudara. Itu apa saudara? Itu sikap bermusuhan. Yang kita bisa lihat ya saudara. Oleh sebab itu, nah kita lihat lagi di sini. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Sekarang Tuhan Yesus bilang apa? Tetapi aku, ini standarnya Tuhan, berkata kepadamu, apa? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian ya, ketika kita merenungkan bagian ini memang betul adalah sesuatu yang eksklusif kekristenan. Kita harus tahu betul memang ini eksklusif. Tetapi eksklusifnya kenapa, saudara? Kenapa eksklusif? Karena bicara mengasihi musuh sampai dalam hati. Ini sulit, saudara. Orang bisa mendoakan musuh itu butuh satu respon hati yang mencintai mereka. Kalau enggak mungkin doain, saudara. Saya enggak tahu ya, saudara, kita doain musuh enggak ya. Kalau iya, pasti itu ada beban perasaan untuk doain mereka kan gitu. Kita enggak bisa berdoa tanpa perasaan. Jahat sekali, kita mau doanya gampang, doa kutukan. Kita pakai juga doa kutukan ya, Mazmur 137. Berbahagialah orang yang memecahkan kepala-kepala anak-anaknya orang Babel. Oh itu kan nakutin saudara ya. Jadi kita kalau lagi jengkel, doanya doa kutukan, amin. Dia bilang amin saudara, bahaya ini sekali lagi. Tapi orang yang jahat sama kita, waktu kita doa, Tuhan ampunilah dia. Bukalah hatinya. Hati kita terluka juga dikit, ya kan gitu kan ya. Rasa nggak rela, rasanya apa? Tuhan matikanlah dia, lebih enak ngomongnya saudara. Tetapi doa Tuhan, ampunilah dia, kesihanilah Tuhan. Jiwanya itu akan binasa, tolong dia Tuhan. Jangan dia lakukan ini lagi, baik kepada saya maupun orang lain. Tobatkanlah dia. Susah keluar kalimat ini. Oleh sebab itu saudara, yang kita bisa renungkan adalah tuntutan Tuhan sampai ke dalam hati. Nah, sekarang kita akan lihat situasi kontemporer. Situasi kontemporer mengasihi musuh itu sesuatu hal yang lazim atau enggak? Kita harus tahu saudara, yang terjadi di dalam banyak hal di dalam politik seolah-olah mengasihi musuh kan? Ini sesuatu yang kita sudah tahu bahkan dari tulisan orang-orang di dalam dunia kuno. Saya akan baca beberapa ya. Di dalam bagian yang pertama, ini adalah Ancient Babylonian Text. Jadi teks kuno di Babel. Di dalam teks tentang wisdom atau bijaksana. Dia bilang gini, jangan membalas kejahatan kepada orang yang menyerang kamu. Jangan balas dengan kejahatan. Tapi kamu kasih kebaikan kepada mereka dan senyumin kamu punya musuh. Sehingga waktu kamu lakukan ini adalah satu buah strategi, ya, strategi apa? Untuk terlepas dari hal-hal yang tidak diinginkan. Masalah-masalah legal dan lain sebagainya. Apalagi kalau kamu berhadapan dengan orang yang jauh lebih kuasa dari kamu. Kamu harus hadapi dia dengan bagaimana?
dengan senyum, ya kan gitu kan ya. Dengan kasih tunjuk kebaikan. Itu sudah ada di dalam teks kuno Babel. Itu abad berapa saudara? Ribuan tahun yang lalu. Sehingga saudara, kalau kita lihat hari ini juga sama. Kalau dengan penguasa, dengan rompi atau apalah ya, seragam apalah ya. Kita harus tahu ya, ini dia pegang kuasa hukum. Sama orang yang pegang kuasa hukum bagaimana cara mendekatinya? Pak, apa kabar? Baik semua dalam hati. Wih, ini bapak ini mau ambil kesempatan. Maunya duit kan pak? Misalnya dalam hati saudara. Tapi datang, apa kabar pak? Wih lama tidak berjumpa. Misalnya gitu kan saudara. Jadi kita bisa lihat apa? Kita bisa lihat hikmat dunia ini mengajarkan kita juga mengasihi musuh. Tapi untuk apa? Untuk diri. Itu bedanya. Dan kita bisa lihat lagi ya. Di dalam literatur hikmat Mesir. Literatur hikmat Mesir bilangnya gini. Kamu kalau ada perselisihan, kamu jangan lawan orang jahat itu dengan kejahatan. Tapi isilah perutnya dengan roti. Bapak lapar, ini pak saya ada baru dari kota mana ya. Ini kebetulan ada oleh-oleh kasih. Ya kan gitu kan ya. Ini adalah memang kami lihat kinerja bapak. Lah kan gitu kan ya, whatever bluffing gitu. Ini adalah apresiasi kami buat bapak. Ya kan gitu kan ya. Tujuannya apa? Supaya kita aman-aman damai sejahtera, betul kan? Amin, ya amin. Saudara kalau di dalam konteks kontemporer. Sehingga orang itu waktu kenyang dia mulai agak sungkan. Orang jahat gimana kalau kita kasih makan saudara. Dari yang ngomel marah-marah jadi tenang dikit. Ya kamu jangan gitulah ya. Kan kita dapat meme di internet ya. Tabrakan, marah dia pertama kali. Kasih duit, goban dulu. Jangan gitu pak. Tambah lagi, gope ya. Setiau, terus tambahin. Ya nggak apa-apa lah ya, bye gitu kan saudara. Kita kan tahu yang kayak ginian saudara ya. Jadi itu memang adalah bagaimana di dalam dunia ini berbuat baik kepada yang jahat kepada kamu. Ada narasi ini, ada. Bukan tidak ada, kalau kita lanjutin banyak saudara ya. Cicero bilang, nah ini Cicero bilang begini ya. Berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kamu. Itu adalah satu buah strategi ketika bahkan berhadapan dengan para pemimpin. Ini Cicero saudara. Dia bilang ya, hal yang paling tepat untuk memenangkan dan menjaga kuasa adalah dengan cinta. Oh tapi cintanya beda jenis dengan yang kita bahas di dalam Matius pasal 5. Lalu dia bilang, yang paling tidak bagus adalah dengan ketakutan. Karena tidak akan selama-lamanya terjadi kalau memimpin dengan rasa takut. Tapi kalau kamu memimpin dengan cinta, kamu bisa menjamin kamu punya kekuasaan selamanya. Itu katanya Cicero. Berarti apa? Berarti kalau kamu punya musuh, jangan bermusuhan sama dia. Jangan hancurkan dia, tapi berbuat baik, rangkul. Kita kapan terakhir lihat kayak gini di dalam dunia politik kita? Di tahun 2014 ribut besar. Setelah itu apa saudara? Dirangkul, suasana tenang, aman, damai, sejahtera. Sampai pilpres sekarang juga kita bisa lihat mereka rangkul-rangkulan saudara. Ini bukan sesuatu hikmat baru saudara. Ini Cicero sudah bilang jauh-jauh hari ribuan tahun lalu saudara. Dan juga sama. Banyak sekali yang bicara ya. Sama kayak Epictetus juga bilang. Seorang filsuf aliran Stoik. Dia bilang gini, kalau kamu bahkan dicambuk. Ini dicambuk loh ya saudara. Kamu jangan benci orang yang cambuk kamu. Tapi cintai orang yang cambuk kamu. Seperti kasih bapak kepada anaknya atau kepada saudara. Wih kayaknya agung sekali. Ini Stoik ini sekarang juga sesuatu hal yang populer saat ini saudara. Tapi kita harus tahu dia punya dasar menerima itu apa. Karena bagi dia segala sesuatu itu adalah suratan takdir. Tidak ada yang jahat, tidak ada yang baik. Jadi ini adalah banyak hal. Kita bisa bahas banyak hal saudara. Banyak di dalam sejarah kita akan menemukan banyak bagian ini. Kita juga tahu praktek ini powerful di dalam lingkungan sosial masyarakat. Ada orang yang jahat sama kita, kasih dia makan, kasih dia minum dan lain sebagainya. Tetapi bedanya apa saudara? Tuntutan Tuhan, apa tuntutan Tuhan? Tuntutan Tuhan adalah kita sampai mengasihi sungguh-sungguh musuh itu. Oleh karena nama Tuhan. Nah inilah bedanya orang yang di dalam Kristus sama yang bukan. Dan ini tidak pernah kita lihat di dalam sejarah. Doakan musuhmu. Tidak pernah, saudara, kalimat ini tidak pernah muncul. Kalau hanya kasihi musuhmu ada. Tapi doakan mereka yang menganiaya kamu. Tidak pernah muncul saudara.
Wah, ini sesuatu hal yang kita bisa lihat. Kenapa ya akhirnya kita sebagai orang di dalam kerajaan sorga dituntut sedemikian. Jawabannya apa? Nah ini sekarang kita harus lihat sedikit lagi saudara. Ayat 45. Pasal 5 ayat 45 dikatakan begini. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar, orang yang tidak benar. Jawabannya apa? Kenapa ya kita lakukan ini? Jawabannya karena kita memang adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan melakukan apa yang Tuhan lakukan. Dan Tuhan lakukan apa? Tuhan lakukan ini. Dia mengasihi musuh-musuhnya. Memberikan matahari, memberikan hujan, memberikan anugerah umum bahkan kepada orang yang lagi lawan dia. Coba bayangin saudara. Ini kayak kalau kita ngomong lah ya, orang lagi menghina nama Tuhan. Ini kalau manusia saudara, kamu hina-hina saya, ngomong saya enggak ada. Kamu lakukan apa? Pelecehan di dalam Olimpiade Paris sekarang ya kan gitu ya. Dibuka dengan Last Supper. Ini memang benar-benar ya. Kalau kita objek yang dilawan saudara, kita dalam hati, oh kamu lawan ya? Gempa kayak gitu ya. Gempa, apa kita bisa bawa saudara? Angin badai dikit aja. Shoot. Kita bisa lakukan, tapi Tuhan tidak. Sembari mereka lagi menghina Tuhan, Tuhan tetap topang mereka. Dengan apa? Mereka hari itu masih makan kok, sampai ada tenaga untuk menghina nama Tuhan. Ini kan luar biasa saudara. Jadi kita perlu lihat apa? Kita perlu lihat siapa yang kita sembah. Kita perlu lihat apa yang dia kerjakan, maksudnya Tuhan. Dan lebih jauh lagi di dalam Kristus kita bisa lihat. Mengasihi orang yang jahat kepada dia. Nah inilah menjadi satu tuntutan baru. Yaitu standar yang Tuhan nyatakan kepada seluruh orang Israel hari itu. Juga kepada seluruh umat percaya. Untuk kita bisa mengerti apakah yang menjadi tuntutan dan perbedaan di dalam semua jenis kebaikan, di dalam semua jenis refleksi keagamaan di luar daripada kekristenan. Itu semua adalah refleksi keagamaan yang semu. Kenapa semu? Karena bukan bicara esensi hati mengasihi. Inilah adalah sebuah anugerah buat kita. Betul? Ini agak khawatir ya saudara. Anugerah, kenapa anugerah Pak ya? Karena hanya kita Tuhan bekerja, melalui kita Tuhan bekerja seperti ini. Sehingga benarlah waktu kita bicara mengenai garam dan terang, dinyatakannya bagaimana sekarang? Dinyatakannya di dalam setiap hidup kita yang sungguh-sungguh meneladani daripada Kristus. Menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Bapa di sorga. Dengan begini kita tahu kita ini yang memancarkan terang Kristus. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah narasi yang kita perlu hidupi. Berbuat baik sama musuh, banyak yang lakukan saudara. Karena ada udang di balik apapun ya saudara. Tapi sekali lagi yang mengasihi musuh itu tuntutan dari sini. Bahkan nanti kalau kita lihat atasnya ya, kamu sudah dengar mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku kasih tahu kamu, tidak lakukan seperti ini. Orang yang tampar pipi kanan kasih pipi kiri. Ini bukan cuma pukul-pukul gini saudara. Pukulan gini pakai punggung tangan. Ini benar-benar memalukan. Ya kayak hina kayak gini. Itu dalam konteks timur dekat kuno. Lalu berikutnya saudara. Orang yang paksa kamu jalan 1 mil. Kamu jalan 2 mil. Berarti apa? Kita melakukan lebih dari yang bahkan dituntut orang. Supaya kita menyatakan bahwa saya mengasihi kamu. Misalnya ada pasukan ya. Ambil ini bawa. Oh iyalah bawa. Orang biasanya cuma ya sudahlah saya takut. Sudah sampai tempat, oh ya taruh sini. Mau saya bawain lagi sampai ke sana Pak? Dia kaget kan gitu kan ya. Kamu manusia atau bukan? Nah kan gitu saudara. Lah ini sesuatu hal yang akan mengejutkan dunia kuno hari itu saudara. Karena cintanya genuine. Dan inilah ekspresi yang kita perlu hidupi saat ini. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur boleh merenungkan bagian firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus beranugerah di dalam seluruh kehidupan kami. Kami tahu Tuhan banyak tantangan dan pergumulan yang kami hadapi yang membuat kasih kami dingin. Kasih kami sangat selektif sehingga kami mengasihi hanya orang yang mengasihi kami. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kami untuk mengasihi bahkan orang yang membenci kami. Dan berdoa bagi mereka supaya mereka pun boleh ditebus, diselamatkan di dalam Kristus.
Kami rindu hal ini menjadi nyata dalam hidup kami Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan yang sudah menebus kami, menyelamatkan kami. Dengar doa kami ya Bapa. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.